tawakal. Hukiya anna sayyidina Musa ala nabiyina alaihi wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Hukiya diceritakan anna sayyidina Musa, bahwasanya Nabi Musa ala nabiyina, atas nabi kita, wa alaihi afdhalus salatu wassalam, diceritakan bahwasanya Nabi Musa itu syaka alama sinnihi ilallah ta'ala. Nabi Musa pernah ngelapor kepada Nabi tentang giginya yang sakit. Nabi Musa sakit gigi ya. Aneh-aneh Nabi Musa. Nabi Musa pernah sakit gigi ceritanya. Ijin mah orang udah biasa CS sama Allah, langsung munajat, ya Allah gigi saya sakit banget ini. Langsung Allah disautin, mengapa mulainya? Mulainya apa? Wajib gue makan. Gigi udah begitu jarak. Sakit Nabi Musa giginya. Syaka telah melapor Nabi Musa ala masinnihi, tentang giginya yang sakit, melapor ilallah kepada Allah Ta'ala. Faqala, maka Allah berkata lahu kepadanya, Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Allah gigi saya sakit banget ini. Waduh, kalau begini mah kagak bisa dakwah dah saya dah. Urusan-urusan saya dakwah orang saya tabok-tabokin dah. Ya, orang tahu bulat aja lewat kepala saya puyeng. Memang ada tahu bulat di sana? Ada. Bisik banget. Kalau ondel-ondel lewat kagak sanggup, saya kagak bisa dakwah dah. Akhirnya kata apa Allah, wahai Musa, khud al-hasishata al-fulaniyata, ambil daun ini. Fulaniyah itu bangsa, daun ini gitu. Ambil daun ini. Hasisha itu rumput aslinya, daun. Khudil hasishata al-fulaniyata, ambil daun ini nih, modelnya begini, namanya ini. Wadha'ha ala sinnika, kemudian setelah kau ambil daun itu letakkan di gigimu, taruh, tempelin di gigi. Jadi pokoknya petik tuh daun, pencet-pencet gitu ya. Bahasa kita mah di remes-remes tempelin gitu di gigi yang sakit. Ya. Nah, karena Allah ngomong begitu, fa'ala, dilakukan oleh Nabi Musa. Fa'ala, maka Nabi Musa melakukannya, nurutin perintah Allah. Fasakana al-waja'u fil hali, maka tenang itu gigi seketika, langsung reda sakitnya. Itu. Iya langsung baik, giginya langsung reda. Wah, iya ya, iya hal yang nunjukin. Itu. Tapi wa ba'da mudatin awadahu dzalikal waja'u, wa ba'da mudatin, dan setelah beberapa waktu, beberapa bulan kemudian lah katakan, beberapa bulan kemudian ada wahu, balik lagi itu sakit gigi. Ada wahu zalikal waja'u, balik lagi itu sakit gigi lagi. Lah begitu sakit gigi lagi, fa akhadzatil kal hasisata, maka Nabi Musa segera ambil itu daun tadi, wa wada'aha fi sinni, kemudian dia tempelkan di giginya yang sakit. Apa yang terjadi? Fasdadal waja'u ad'afa makana, buah sakit 2 kali lipat. Buseng. Dia ambil tuh daun, remes-remes tempelin ke giginya, ternyata apa? Tambah sakit ad'afan tuh kali lipat. Al waja'u fasdada, maka jadi tambah al waja'u sakit ad'afa makana, lebih dari yang ada. Begitu ditempel, waduh, wah ya gitu ya, parah, makin parah. Gua kan mendelik. Fastaghosa ilallahi ta'ala, fastaghosa, maka minta tolong Nabi Musa kepada Allah Ta'ala. Komplain lagi, waqala, dan dia berkata, langsung munajat ke Allah, ya Allah gimana urusannya ini? Waqala, dan berkata Musa kepada Allah, ilahi alasta amartani wa dalaltani wa dalalatni wa dalaltani alaiha, ya Allah bukankah kau telah perintahkan kepadaku dan kau tunjukkan aku atas daun ini. Gitu aja komplain. Daunnya ini, ya Allah kan waktu saya sakit gigi dulu apa,
Ini Daud disuruh, kan situ yang ngomong, saya apa bejak-bejak tempelin di gigi sembuh. Nah ini saya sakit gigi lagi setelah berapa bulan kemudian, saya bejak-bejak lagi, saya tempel, itu tambah parah, lu gimana urusannya? Akhirnya Pak Allah ngomong begini, fa'auhallahu ilaihi, maka Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, ana syafi wa anal mu'afi wa anal dharu wa anan nafi. Wahai Musa, aku ini yang apa? Aku ini yang menyembuhkan, aku ini yang mengobati. Aku adalah Tuhan yang mengobati dan aku adalah Tuhan yang menyembuhkan. Wa ana dharu, dan aku adalah Tuhan yang memberikan bahaya, dan aku juga adalah Tuhan yang bisa memberikan manfaat. Urusan sembuh urusan saya. Gitu. Urusan obat saya yang obatin. Urusan sembuh saya yang nyembuhin. Bahaya dan manfaat apapun yang kau makan itu urusannya ada sama saya. Gitu. Qasattani fil marratil ula fa anzaltu mardaka fa asaltu mardaka, kata Allah. Pertama kali kau sakit, kau datang kepadaku. Ya. Ya Allah, gigi saya sakit, gitu. Gitu. Qasattani fil marratil ula fa asaltu mardaka. Pertama kali kau datang kepadaku, maka aku hilangkan penyakitmu. Wal ana, sekarang qasattalah sisatan, lalu langsung aja datang tuh metik pohon. Lu kagak laporan dulu sama gua. Gua mau qasattani, kau tidak datang kepadaku, makanya apa ya, gua agak sembuh. Jadi berobat itu wasilah. Allah yang menciptakan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Jangan salah-salah ngomong. Sakit gigi, meriang, pilek, ya laporannya sama Allah dulu. Ya Allah, sembuhkan sakit saya, baru minum obat sakit gigi. Iya, biar katanya langganan banget juga, ternyata sakit gigi dari zaman Nabi saya udah langganan, bukti sakit lagi ya, gitu ya. Jadi datang sama Allah dulu. Obat tuh wasilah ya. Kita kan, wah kalau bodrek wah cocok tuh ya, gue minum dah sembuh. Wah itu salah, itu orang ngomong itu. Wah kalau udah urusan obat mah orang banyak yang kufur itu, banyak yang kepleset orang ngomong. Iya kalau udah urusan obat, ya kan beda-beda. Lu sakitnya gue mau inian, kalau pilek dah obat pilek. Ada yang Jakarta Jemaah ini cocoknya, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Gua kalau itu nggak cocok, lu minum gini langsung sembuh. Wah itu kan obat jadinya. Kata Allah lagi, banyak yang kufur itu, hati-hati ngomong gitu. Jadi ini terbukti apa? Nabi Musa langsung ditegur begitu. Pertama kali kau datang kepadaku, gitu, sehingga aku hilangkan penyakitmu. Nah sekarang wal anak qasata al hasis. Ya sekarang lu jujuk-jujuk udah tahu, langsung aja lu datang ke pohonan lu petik, bujak-bujak ngobatin dewek, ya gak bisa yang nyembuhin gua, yang nyiptain penyakit juga gua. Kata Allah. Itu jadi obat tuh rumusnya apa? Allah obat, bahasanya gini, doa obat doa gitu. Rumusnya begitu kalau orang farmasi mah. Apa doa obat doa gitu. Ya modelnya gitu, berdoa dulu baru minum obat, alhamdulillah gitu, doa lagi gitu ya. Semua dokter udah begitu. Ini bisanya apa? Sama. Saya udah berusaha Bapak, karena ibu nih kelihatannya udah nggak bisa, ya udah pasrah aja ya kata sama Tuhan, berdoa aja. Iya lu udah kagak bisa, udah sekarat cuma lo obatin. Agak ada orang sekarat diobatin hidup, kecuali Allah yang berkehendak. Ujung-ujungnya ya begitu. Ya saya sudah berusaha, udah berdoa aja ya, mati dikit lagi Pak. Gitu. Jadi gitu ya. Ya, Nabi Musa ya begitu contohin begitu. Nah oleh karenanya gini, ini ada semacam apa masukan untuk kita. Fayam bagi lil insani ayat ta'ata al asbaba. Fayam bagi maka seyogianya lil insani bagi manusia. Sebaiknya bagi manusia itu ayat ta'ata al asbab. Selalu apa? Memperhatikan sebab-sebab. Manusia itu sebaiknya memperhatikan sebab-sebab. Wa yulahidu musabbab al asbabi, dan melirik zat yang menjadikan sebab. Ya. Sumber dari segala sebab.
Itu dulu melirik kepada itu. Ya. Sebab boleh diperhitungkan, tapi apa? Yang pokok adalah melihat kepada yang membuat sebab itu sendiri. Sebab mendung maka turunlah hujan. Tapi siapa yang menciptakan mendung itu? Nah, boleh lihat yang menciptakan mendung. Ya. Orang kalau mendung rata-rata biasanya hujan. Ya, itu sebab ya. Gara-gara mendung sebab bisa turun hujan. Itu boleh perhatikan sebab itu. Artinya kita punya antisipasi, bawa payung dan terhujanan lagi itu, siapin jas hujan. Ya, tapi apa? Kita juga harus melirik siapa yang menciptakan mendung itu, ya Allah. Itu dulu ya. Nah, ini jadi pelajaran ya kita. Wa Musa salawatullahi alaihi lam yansa musababal asbabi. Nah, sedangkan Nabi Musa di sini beliau tidak lupa terhadap zat yang menjadikan sebab. Enggak, beliau enggak lupa itu. Walakin mislu hadzal hawadisi tahdusu mal anbiya'i liyata'addaba ghairuhum. Akan tetapi seumpama kejadian ini itu juga bisa terjadi pada diri nabi-nabi gitu. Nah, sekarang gini ya. Maksudnya gini. Apakah ketika Musa sakit gigi yang kedua, karena dia udah tahu obatnya daun ini, terus dia ambil cari ke hutan daun itu, terus diambil sama diambil terus dibujak-bujak tempelin ke giginya, apa lantas dia lupa dengan Tuhan? Enggak, Nabi Musa enggak lupa. Nabi Musa tidak lupa kepada Allah gitu. Nah, ini kejadian terjadi dan para nabi-nabi yang lain itu enggak lupa, hanya saja kejadian ini semata-mata lita'adduba ghairuhum, dalam rangka mengajarkan adab kepada orang yang selain nabi kayak kita nih, mengajarkan orang lain selain nabi. Allah ajarin gitu. Allah mengajari kejadian itu sebagai bahan apa? Pengajaran, bahan adab tata krama kepada orang lain yang bukan nabi kayak kita orang ini. Bahwa apa? Bahwa Allah yang menciptakan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Jadi setiap kali kita sakit, maka yang pertama kali kita melapor adalah kepada Allah. Kemudian apa? Baru ikhtiar tentang obat sebabnya itu. Gitu ya. Disebabkan sebab adanya bodrek, maka apa? Hilanglah sakit kepala gitu ya. Tapi ada yang menciptakan bodrek, orang yang menciptakan siapa? Allah. Nah, gitu. Kenapa li'anal ghairu hina ya'tamidu 'alal asbabi wa la tanfa'uhu la ya'malu biha. Alasannya gini, li'annal ghairu, karena orang lain selain nabi. Karena orang selain nabi ketika dia berpegangan kepada sebab-sebab dan ternyata apa? La tanfa'uhu, sebab itu tidak memberikan manfaat pada dia, itu pasti layak malu biha, nggak bakal dipakai sama dia. Layak malu biha, dia tidak akan gunakan sebab itu. Kayak kita nih ya, katanya sakit kepala, obatnya bodrek ya. Iya, sebab bodrek hilanglah sakit kepala. Kok bodrek yang jadi sebab hilangnya sakit kepala latan fa'uhu, nggak bisa berikan manfaat, ternyata nggak hilang. Pasti itu layak malu biha. Orang nggak mau pakai bodrek, ngapain mau minum bodrek, kepala gue terpuyang. Nah kan gitu ya alasannya gitu. Nah akhirnya apa? Fayabtaliyallahul anbiya bimisliha. Maka para nabi juga diuji. Fayabtaliyallahul anbiya bimisliha. Maka Allah juga menguji para nabi-nabi bimisliha, seperti layaknya Nabi Musa. Gitu. Artinya Allah juga menguji nabi-nabi dengan seumpama sebab-sebab juga. Yaitu sebab daun itu hilanglah sakit gigi gitu. Ya. Tapi apa? Sumayu adibuhum li ta'addubi, apa? Li ta'addaba ghairuhum bi adabihim. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Allah mengajarkan tata krama, supaya Allah mengajarkan adab kepada para nabi gitu. Dan supaya apa? Orang lain selain nabi juga akan beradab seperti nabi. Tujuannya gitu. Nabi Musa sakit gigi, berobat itu
minta kepada Allah, dikasih tahu obatnya, kemudian sakit lagi langsung aja. Itu semua bukan berarti Musa lupa kepada Allah, enggak, itu dalam rangka mengajarkan adab aja. Karena apa? Karena semua nabi juga diuji dengan itu, diberikan cobaan dengan sebab-sebab sama, tapi dalam rangka mengajarkan adab kepada para nabi, supaya manusia biasa juga nanti beradab kepada nabi. Oh, nabi aja begitu, gitu ya. Artinya gini, ada orang ya umpamanya gini, orang soleh atau nabi atau wali kalau sakit berdoa aja sama Allah sembuh. Nah kita kagak bisa kayak dia, sebabnya langsung Allah gitu. Artinya apa ya, tetap usaha ikhtiar melalui obat itu, berobat dan lain sebagainya, itu harus gitu. Umpamanya ada orang kayak begitu, sama kalau para wali para nabi ada juga ya, sama kalau dia sakit ya berobat gitu. Orang nabi saja sakit berobat, ya, itu dalam rangka mendidik tata krama Allah kepada para nabi. Begitu juga manusia, nah manusia juga dididik tata krama bahwa sakit mesti berobat gitu. Nah ini kita ngikutin nabi juga gitu. Ente sakit kagak mau berobat, pasrah sama Allah. Nabi Musa aja berobat makan daun, sakit apa giginya sembuh. Ya kagak boleh begitu juga gitu. Ya, usaha itu harus tetap ada. Tujuannya gitu, tujuannya. Nah, ini hikayat sufiyah, cerita para sufi ya. Ya, ada lagi contoh tawakal ya. Ya, artinya gini, Musa ketika sakit giginya itu enggak tawakal kepada Allah. Dia munajat minta kepada Allah apa obatnya, gitu maksudnya. Bukan berarti tidak tawakal, tetap harus berusaha untuk mengobati gitu. Nah, di sini ada cerita Huqiyah an-Nadannuni al-Misri karena yasqadu fil bahri. Diceritakan bahwasanya Zunnun al-Misri, ini ulama tasawuf, orang hebat, Zunnun al-Misri, yang kalau ceramah orang 70 orang mati ini. Zunnun al-Misri, kalau ceramah orang hadir 70.000, itu yang mati bisa 10 orang ya, 10 orang mati itu. Kalau lagi ceramah lagi soal hati, soal, wah luar biasa ya, sangat menyentuh. Jadi itu orang apa sampai mati, yang pingsan aja ratusan. Iya, karena ya itu sangat nyentuh ya. Tasawuf hati dua otak-atik kan orang nggak bisa buka aku, pikiran sampai mati. Nah, ini Zunnun al-Misri namanya. Diceritakan satu hari Zunnun al-Misri itu yasqadu fil bahri, jadi berburu di laut, mancing. Zunnun al-Misri satu hari mancing di laut, jaring ikan di laut. Yasqadu nantinya berburu di laut, jaring ikan maksudnya. Wa ma'ahu bintun lahu saghiratun, beliau bersama anak perempuannya yang kecil gitu. Wa ma'ahu, dan ada padanya bersamanya bintun, anak perempuan, lahu baginya, saghiratun yang kecil. Satu hari Zunnun al-Misri menjaring ikan di laut bersama dengan anak perempuannya yang kecil. Fataraha syabakatahu, kemudian Zunnun al-Misri membuang jaringnya ke laut. Setelah jaringnya dilempar, jalan. Fawaqa'a fiha samakatun, setelah jaringnya dilempar ke laut, maka nyangkut ikan di jaringnya. Ikan itu nyangkut di jaringnya. Fa'arada akhadhaha minasabakati, maka ketika Zunnun al-Misri hendak mengambil ikan yang ada di jaringnya, yang terjaring olehnya, maka fara'atha taharraka syafataiha, maka anak perempuannya melihat mulut ikan itu bergerak-gerak gitu. Mulut ikan itu begini aja, kayak ikan mas tuh kan mulutnya begitu aja. Iya, dua mulut ikan itu bergerak terus. Akhirnya sama anak perempuannya fatarahat hafil bahri, ikan yang udah ketangkap jaringnya Zunnun itu dilempar lagi ke laut sama anak perempuannya gitu. Ini bocah ngapa nih, ikan belum jaring, ngasih ikan mulutnya ngapan gitu, ngelot begitu, dibuang lagi ikannya ke laut. Faqala, maka berkata Zunnun laha kepada anak perempuannya yang kecil, limadza dayati kasbana,
Lah kenapa kau sia-siakan pekerjaan kita? Apa ikan udah ditangkap, kena dibuangin, balikin aja ke laut, lemparin. Lima zadayati kasbana, kenapa kau sia-siakan pekerjaan kita? Kau lempar kembali ikan itu ke dalam laut. Faqalat, maka berkata anak perempuannya Zunnun lahu kepadanya, inilah arda bi akli khalqin yadhkurullaha ta'ala. Anaknya juga tasawuf, padahal masih kecil padahal itu aja. Ya bapakku, kata anaknya yang kecil, yang perempuan, aku tidak ridho memakan makhluk yang sedang berzikir kepada Allah. Itu ikan mulutnya ngelot aja gitu lagi zikir kepada Allah. Saya tidak ridho memakan makhluk yang sedang berzikir kepada Allah. Nah bapaknya bingung. Faqala laha abuha, kemudian bapaknya bertanya kepada anak perempuannya. Ya si Zunnun bertanya kepada anaknya, la famadza taf'alu, lalu apa yang harus kita lakukan? Famadza taf'alu, lalu apa yang harus kau lakukan? Famadza naf'alu, lalu apa yang kita lakukan? Faqalat, maka berkata anak perempuannya, natawakkalu 'ala Allah wa yarzuquna mimma la yadhkuruhu ta'ala. Begini aja Bapak, kata anak yang perempuan, kita tawakal aja kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki dari apa, makanan-makanan atau binatang-binatang atau makanan yang tidak sedang berzikir kepada Allah. Iya, Allah berikan apa, semoga Allah memberikan kita rezeki makanan atau binatang yang tidak sedang berzikir kepada Allah. Kalau itu dimakan saya mau dah gitu. Akhirnya di laut aja tuh, fataroka swaida, akhirnya Zunnun tidak menjaring ikan, dia tinggalkan menjaring ikan. Wa makasa, dan berdua dengan anaknya Zunnun dan anak perempuannya, wa makasa berdiam diri, ya tawakalani 'alallahi, dua-duanya tawakal kepada Allah. Akhirnya bapaknya ngikutin anaknya nih, ya udah kalau emang mau tawakal mah ayo dah saya temenin. Akhirnya dua-duanya diam, dua-duanya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, dari pagi aja tawakal itu sampai kapan? Ilal masai, sampai waktu malam, sampai waktu sore. Jadi nggak jaring ikan, diem aja berdua sampai sore. Begitu nyampe sore, falam ya'tihi masyai'un, nggak ada sama sekali yang ada baginya, bagi keduanya. Ikan kagak dapat, makanan juga nggak ada yang bagi. Akhirnya falam masara waktul asya'i, maka ketika datang waktu makan malam, asya itu makan malam, ya di atas maghrib udah isya. Ketika datang waktu makan malam, benar itu, anzalallahu ta'ala alaihi ma'idatan minas samai, Allah turunkan kepada mereka berdua makanan dari langit. Sampai begitu, coba dong, turunin sama Allah makanan dari langit. Alaiha alwanu ta'ami, makanan itu macam-macam jenisnya, turunin sama Allah langsung. Oh hebat ya, luar biasa ini orang apa tawakalnya kepada Allah. Dari pagi itu makan kagak, minum kagak, ya tungguin aja, pasrah kepada Allah, tungguin aja Allah apa yang akan ditindak oleh Allah kepada mereka berdua. Bener nyampe sore nggak ada apa-apa, nggak ada yang bagi, nggak ada makanan datang. Begitu waktu malam datang, waktu isya, waktu asya, waktu jam makan malam tiba, Allah turunkan itu makanan buat dia berdua. Makanannya banyak lagi diturunin gitu. Lah ini apa? Wasarat kullu lailatin tanzilu ila nahwi sanata asyrata sanata. Lah ini terjadi, jadi rezekinya Zunnun al-Misri sama anak perempuannya itu langsung diturunin oleh Allah dari langit, itu berlangsung selama 12 tahun itu. Coba nah, iya tiap malam, ya pokoknya habis kalau isya juga datang tuh makanan, weng dari langit, udah kayak ada kerekannya. Lah nyampe di makanan, itu nggak milih-milih, ya Allah yang bakar ya Allah, agak, pokoknya macam di sini macam-macam ada. Iya, saya mau tuh ngecilok, kalau yang bakar saya jarang-jarang makan, coba 2 kali nggak ada kalau yang bakar, kalau bisa sambelnya 2, yang merah sama yang kecap. Turunin sama Allah tuh, pokoknya setiap jam makan malam turun, dia nggak nyari makan itu, dia dari pagi nggak nyari makan, saking tawakalnya itu, anaknya ngajakin tawakal begitu, turutin sama bapaknya. Bener itu, selama itu kejadian selama 12 tahun
Udah lama 12 tahun. Ya kalau kita mau cerita sama orang, bisa banyak yang namu kalau kita minta air. Gimana caranya itu begitu? Iya, akhirnya apa? Begini. Fadzanna dzannuni anna nuzulaha bisababi sholati wa siyamihi wa ibadatihi. Zunnun al-Misri menyangka turunnya makanan dari langit yang diturunkan oleh Allah itu disebabkan karena sholatnya. Karena sholatnya Zunnun, dia merasa oh ini mungkin karena sholatku, ibadah sholatku, wa siyamihi, dan bisa jadi ini karena ibadah puasaku setiap hari, wa ibadatihi, dan mungkin ini Allah turunkan makanan langsung dari langit kepadaku, dan anakku ini mungkin karena apa? Karena ibadahku. Zunnun nyangkanya begitu artinya. Ya saya mau orang sholatnya rajin, saya mau orang puasanya rajin, saya mau orang ibadahnya rajin, bisa jadi makanan langsung turun dari langit oleh Allah kepada saya. Akhirnya apa? Famatat bintuhu. Kemudian setelah 12 tahun kemudian anak perempuannya meninggal dunia. Zunnun itu. Lah setelah anak perempuannya meninggal dunia, falam tanzil al-maidatu ba'daha, itu makanan kagak turun lagi dari langit ternyata. Gitu. Tungguin sampai malam bisa laparan, anak bocah gua udah kagak ada, udah meninggal. Kok ini makanan kagak turun? Ya lapar akhirnya. Disitulah baru Zunnun menyangka. Fa'alima abuha, maka orang tuanya mengetahui. Zunnun al-Misri akhirnya tahu anna nuzulal maidati karena bisababiha, turunnya makanan dari langit selama ini, selama 12 tahun ini disebabkan oleh anak perempuan saya. La bisababihi, bukan disebabkan oleh saya. Akhirnya faraja'a ala dzannihi al-mazkuri, akhirnya dia meralat dugaannya yang telah disebutkan tadi. Ya bukan karena dirinya yang mulia, karena apa? Sering puasa, sering ibadah, sering sholat kepada Allah, bukan karena dia, tapi karena anaknya. Nah anaknya inilah yang menjadi sebab tawakalnya, gitu loh maksudnya. Sehingga apa? Allah turunkan langsung makanan dari langit kepada mereka berdua. Karena terbukti setelah anak perempuannya meninggal nggak ada lagi tuh makanan. Akhirnya bagaimana? Zunnun kan kerja nyari ikan. Dia normal lagi, itu jualan cilok lagi, biasa akhirnya. Itu. Oh, ada sababnya. Tadi kan diceritain. Ya. Jadi orang mesti lihat sabab, tapi jangan lupa melirik kepada yang menciptakan sabab. Itu. Jadi sebab mesti ada. Gitu. Bahasanya apa? Kata Zunnun al-Misri, aku diberikan makanan langsung turunkan oleh Allah dari langit itu karena sebab anakku, bukan karena saya, anak saya. Sebabnya dari dia. Maka begitu sebabnya hilang, akibatnya juga nggak ada. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya hilang, anaknya meninggal, akibatnya nggak ada lagi tuh makanan akhirnya. Dari situ, bukan dari saya. Gitu. Akhirnya beliau tahu gitu. Gitu. Ruya anna zahidan syamma raihata ta'amin fastahahu. Diriwayatkan ada orang yang zuhud ya. Orang zuhud ini orang yang enggak enggak cinta dunia ya. Zuhud ya. Telah diriwayatkan bahwasanya ada orang yang zuhud. Orang zuhud itu syamma raihata ta'amin, mencium aroma makanan. Orang yang zuhud itu diceritakan mencium aroma makanan, fastahahu, maka ia kepingin. Nah dia mencium aroma makanan yang wangi, dia kepengen. Famasya khalfa hamilhi ila suqi, dan dia berjalan di belakang orang yang bawa makanan itu. Orang bawa nenteng-nenteng makanan ini wangi banget, kayaknya itu ikan asin sama sambal terasi, wangi, saking sampai dia pengen gitu, padahal dia zuhud itu. Sampai dia jalan di belakang orang yang bawa makanan itu, karena keciumnya wangi, diikutin dia jalan sampai ke pasar, ila suqi, sampai ke pasar. Sampai di pasar, pasami aqailan yunadi innal batata qad sarqa min jaybi fulani darahima. Sampai di pasar, orang zuhud itu mendengar ada orang yang berkata, begini, bahwasanya seorang copet telah mencuri beberapa dirham dari apa? Dari
sakunya, dari kantongnya si fulan. Si anu kecopetan, duitnya hilang, gitu bahasanya. Oh, si anu ada yang kecopetan, duitnya hilang, gitu. Beberapa dirham duitnya hilang. Fanadharu fara'ahu zahida. Akhirnya orang yang ada di pasar semuanya ngelihat, semuanya melihat dan tertuju kepada orang zuhud ini. Kenapa? Karena dia rajulan ghoriban, orang asing, orang nggak ada yang kenal sama dia di situ. Itu orang sepasar ketika diberitakan bahwa si A dompetnya hilang, dicuri, orang tertuju akhirnya mau orang sahid ini orang zuhud, karena dia orang nggak dikenal di pasar itu. Orang sepasar rata-rata kenal karena tiap hari kan ketemu. Karena dia dianggap orang asing, ke situ ngikutin bau makanan enak, akhirnya ada orang yang kecopetan dompetnya, yang ditangkap dia. Akhirnya dia dituduh. Fahamalahu al-waliyu ila sijni. Akhirnya dia dituduh, ditangkap oleh penguasa. Al-wali penguasa setempat, akhirnya dia dibawa ke dalam penjara, orang zuhud itu. Ya, padahal dia nggak nyopet, memang karena dia asing, nggak dikenal, ya, akhirnya dituduh dia. Ayo di mana? Di penjara. Wa kana ta'amu mahmulan ila sijni li ba'dil akabiri. Sementara makanan itu di dalam penjara dibawanya apa? Ke orang-orang yang pembesar-pembesar, penggede-penggede. Di kepala kamar lah. Orang yang ada di dalam penjara nih, yang orang-orang penggede-penggede, orang-orang apa? Pokoknya umpamanya kepala kamar, atau umpamanya yang di penjara itu orang-orang hebat, mengkorupsi orang apa, orang-orang terkenal yang masuk penjara, itu makanan yang dibawa oleh pihak penjara dikasihnya ke dia. Lah orang zuhud mah kagak dibagi nih jemaah, nggak dibagi makanan sekali, nggak dibawain makanan. Jadi makanan selalu jatuh ke orang lama lah istilahnya. Pembesar-pembesar yang di penjara itu makanan dari pihak polisi penjara dikasihnya ke dia. Akhirnya apa? Falamma wudi'a baina yadayhi. Ketika makanan itu diletakkan di hadapan para pembesar yang ada di penjara, qala lizahidi, maka para pembesar itu berkata kepada orang yang zuhud, kul ma'ana, wahai kamu sampean kisanak, sini makan bersama kami. Diajak makan dia akhirnya. Gitu. Akhirnya fa'akala ma'ahu hatta syabi'a. Akhirnya orang yang zuhud itu makan bersama para pembesar-pembesar di penjara sampai dia kenyang. Kemudian setelah dia kenyang, dia berdoa begini, sumakola, kemudian orang zuhud itu berdoa, ilahi kunta qadiran ala ay antut imani hadza ta'ama min ghairi tuhmati sariqati. Ilahi, wahai Tuhanku, kunta qadiran, engkau kuasa, ala antut imani hadza ta'ama, untuk memberikan aku makanan, min ghairi tuhmati sariqati, tanpa apa? Tanpa apa? Disangka seorang pencuri. Gitu. Artinya apa? Dia kan masuk penjara karena dianggap mencuri. Tapi ada pembesar-pembesar di penjara yang kalau makanan tuh dari pihak penjara ngasihnya ke dia. Dia diajak makan oleh pembesar-pembesar yang ada di penjara itu tanpa menganggap dia seorang pencuri. Di sini dia berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih Kau telah memberikan aku makanan. Artinya apa? Aku diajak makan oleh pembesar-pembesar ini, dan mereka tidak mengklaim kalau saya ini seorang pencuri, nggak ngomong saya ini maling, pastinya gitu. Akhirnya setelah orang zuhud itu berdoa begitu di penjara, fasami ahatipan yaqulu, dia mendengar ada suara yang berbicara begini. Ada suara ngomong begini, kedengeran sama dia. Man talabal jifa falyasbir ala abdil kilabi. Itu bahasanya gitu. Artinya siapa orang yang mencari bangkai, siapa orang yang mencari bangkai, maka dia harus bersabar atas gigitan para anjing. Itu. Ini maksudnya. Maling itu bagaikan bangkai, karena orang setelah mencuri pasti sembunyi. Ya, bahasanya serapat-rapatnya orang menyembunyikan bangkai pasti kecium juga. Maling itu seperti bangkai. Nah, saya ini bukan maling, tapi saya di penjara, diadili oleh orang-orang. Ada suara ngomong begitu, siapa orang yang mencari bangkai, maka dia harus bersabar atas gigitan para pencuri.
dia belum bisa membuktikan kalau dia tidak mencuri. Ya, tapi dia kena gigitan anjing-anjing. Dia harus bersabar karena dia divonis orang yang mencuri, akhirnya dia dipenjara. Dia harus sabar atas itu gitu. Dia harus bersabar atas itu. Lah ketika dia dengar ada suara orang ngomong begitu, wa idzan syakhsun yaqulu, tiba-tiba ada orang berkata begini, qad wajanna lusa alladzi ahadad darahima. Wahai ini pihak penjara, masyarakat, ini maling atau copet yang telah mengambil duitnya si fulan, beberapa dirham sudah kami dapati orangnya. Gitu, udah ketangkep. Akhirnya apa? Fatlikur rajulu al-gharibah. Akhirnya ini ada orang ngomong begitu. Wahai pihak penjara, polisi, yang nyolong duitnya si fulan ini udah saya tangkap. Maka fa'atliku, lepaskanlah ar-rajulul gharib, orang asing itu. Ini malingnya bukan dia, gitu. Akhirnya apa? Fa'atlaquhu radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya orang-orang melepaskan si zahid ini. Orang zahid itu zuhud, orang yang nggak cinta dunia ya. Udah pasti tawakal, jangan ditanya. Gitu. Sangat tawakal. Artinya apa? Ya di penjara saja masih diajak makan. Itu orang tawakal begitu. Ada yang nolongin tetap. Ya. Dan terbukti juga yang mencuri bukan dia. Akhirnya semuanya kebongkar. Itu berkahnya tawakal ya gitu. Pasrah tuh, pasrah-pasrahnya. Ya dia kan nggak berontak. Bukan saya yang nyolong, bukan nggak kayak kemarin yang menteri yang habis menghasut. Saya kirim surat diambil, dia yang antri, nggak tahu dipenggal lehernya. Bukan saya, ini surat bukan saya yang harus semua masih ada. Kalau nggak percaya, ayo kita ngomong sama raja. Nah itu kan beda tukang hasud. Nah ini kan orang zuhud, orang tawakal. Nah gitu ya. Qad tammal kitabu bihamdillah.